Di sini ada satu khurafat, yang meskipun sebagian orang menganggapnya itu sebagai karomah, bahwa yang Mi'raj itu tidak hanya Fakih Muqaddam yang dalam satu malam itu Mi'raj 70 kali, tetapi Mi'rajnya itu yang ikut Mi'raj itu juga adalah kambingnya Fakih Muqaddam. Ya Nah, Allah. ma'anal buraq, padahal buraq la yaqdiru ala dzalika, tidak mampu untuk melakukan itu. Falau annaha hadarat lailatal mi'raj la aghnat anhu. Seandainya kambingnya Fakih Muqaddam itu hadir pada malam Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kambingnya Fakih Muqaddam itu sudah tidak butuh lagi dengan buraq yang menjadi kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangkit dari kubur. Suaminya bangkit dari kubur, ya, kemudian seringkali mendatangi istrinya. Oh ya, bangkit dari kubur, dia sering mendatangi istrinya. Sampai istrinya ini hamil. Ya, setelah Allahu Akbar. Lanjut Gus. Ya. Jangan ketawa. Sampai sang suami ini yang sudah almarhum, yang sudah dikuburkan ini, menghamili istrinya setelah beliau meninggal, setelah sang habib ini sudah meninggal. Gus, itu suaminya kan udah meninggal. Terus kalau orang meninggal di dalam budaya kita jadi hantu dong. Kalau bangkit lagi, berarti yang menghamili istrinya itu hantu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang sangat membagongkan. Ada sebuah cerita, yaitu seorang Mbak Alawi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya, katanya memiliki kambing yang bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam. Astagfirullahaladzim. Ini jelas ya merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah semasa hidupnya itu cuma satu kali melakukan mi'raj, teman-teman. Nah, ini ada orang yang ngaku punya kambingnya itu bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Dalam semalam, teman-teman, bolak-balik tuh kambing. Oke, tanpa berlama-lama, coba langsung aja kita simak videonya. Ini saya reaksi dari channelnya Bang TIJ. Teman-teman mungkin sudah tahu ya tentang siapa ini Bang TIJ. Jadi sebelum Kiai Imad itu viral, Bang TIJ ini udah lebih dahulu ya, sudah sejak lama memang mengkritisi nasab-nasab dari kaum Ba'alawi yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, bahkan juga mengkritisi kurofat-kurofatnya, teman-teman. Coba kita simak nih ya videonya Bang TIJ bersama narasumbernya. Kita lihat nih. Nah, di antaranya ini, silahkan bagi yang punya bukunya, punya kitabnya, Diwan Syair Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, di halaman 280. Beliau menceritakan, wa angkartu qaula ba'dihim, saya mengingkari ucapan dari sebagian para habaib. Anna atanal faqih al-muqaddam quddisa sirruhu kanat ta'ruju ila sama, bahwasanya ya ini adalah apa ya disebut karomah lah bagi mereka. Ini adalah karomahnya Imam Fakih Muqaddam katanya. Kambingnya Fakih Muqaddam itu mi'raj ke langit. Wa ta'ti bi khabariha tarfain nahar, dan kambingnya ini membawa informasi langit di pagi hari dan di sore hari. Ma'anal buraq, padahal buraq la yaqdiru ala dzalika, tidak mampu untuk melakukan itu. Falau annaha hadarat lailatal mi'raj la aghnat anhu. Seandainya kambingnya Fakih Muqaddam itu hadir pada malam Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kambingnya Fakih Muqaddam itu sudah tidak butuh lagi dengan buraq yang menjadi kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Artinya di sini ada satu khurafat yang meskipun sebagian orang menganggapnya itu sebagai karomah, bahwa yang Mi'raj itu tidak hanya Fakih Muqaddam yang dalam satu malam itu Mi'raj 70 kali, tetapi Mi'rajnya itu yang ikut Mi'raj itu juga adalah kambingnya Fakih Muqaddam. Ya Allah. Nah, ketika Bang TIJ ini nahan ketawa. Lepaskan saja Bang TIJ ketawanya, nggak usah ditahan. Kambing itu bermi'raj ke langit, itu turunnya 2 kali Bang TJ. Oke. Jadi turun di sore hari dan turun di pagi hari untuk memberikan informasi langit kepada barangkali yang murid-muridnya Fakih Muqaddam ataupun yang lain barangkali ya. Jadi bukan cuman bisa mi'raj katanya ya, tapi juga kambing itu bisa membawa kabar dari langit, teman-teman, untuk diberitahukan kepada murid-muridnya Fakih Muqaddam gitu ya. Itu kira-kira gimana Bang TJ ketika menyimak satu keterangan tentang karomah dari kambingnya Al-Fakih Al-Muqaddam itu Bang TJ? Jadi saya menyimak barusan bahwa ada seorang habib dari kalangan Ba'alawi ya, dari kalangan Ba'alawi sendiri, habib. Beliau bernama siapa? Abdurrahman bin Ubaidillah. Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, saudara. Beliau menentang daripada cerita-cerita khurafat seperti ini.
Dan dalam cerita ini bahwa bagi Al-Imam bagi Al-Muqaddam Mi'raj, bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari dengan kambingnya, saudara. Nah, di situ saya sebenarnya tidak bisa menahan tawa saya, saudara. Tapi saya tidak mau karena menghormati Habib yang memang tidak membenarkan khurafat itu, saudara. Astagfirullahaladzim. Ya, ini jelas dia mau seolah-olah lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam cerita itu juga dikatakan bahwa kendaraannya Rasulullah saja yang disebut buraq yang membawa Rasulullah Mi'raj itu tidak bisa memberi kabar apa-apa, sedangkan kambingnya Faqih Muqaddam ini katanya bisa membawa kabar dari langit dan 70 kali bolak-balik. Ma'anal buraq, padahal buraq la yaqdiru ala dzalika, tidak mampu untuk melakukan itu. Kalau annaha hadarat lailatul mi'raj la aghnat anhu. Seandainya kambingnya Faqih Muqaddam itu hadir pada malam Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kambingnya Faqih Muqaddam itu sudah tidak butuh lagi dengan buraq yang menjadi kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ke khurafat yang kedua ini ya, yang diceritakan oleh narasumbernya Bang TIJ. Kalau di sini sih namanya Gus Aziz Jazuli ya. Beliau ini juga mengambil ataupun membaca cerita ini dari sebuah kitab yang katanya itu dari kalangan Ba'alawi juga. Ini coba kita simak nih. Oke, untuk yang kedua, wa qalu ba'din akhar an ba'dil alawiyyin, dan juga ucapan sebagian orang tentang sebagian para Ba'lawi, yaitu innahu kanat lahu zaujatun syarifah, dia memiliki seorang istri syarifah, atau kalau bahasa sekarang ya Hubabah gitu ya. Istrinya itu Hubabah. Madali hamliha sittata ashhur, di mana istri beliau Hubabah ini sudah memiliki kandungan yang berumur 6 bulan. Pada zawaja falaqatan fanasha zati syarifah. Nah, kemudian Habib ini nikah lagi. Habib ini nikah lagi kepada seorang perempuan petani. Kemudian syarifahnya itu atau Hubabahnya itu kabur. Oh gitu. Jadi ada seorang Ba'alawi yang sudah punya istri hamil sekitar 6 bulan. Nah, tapi dia mau nikah lagi. Akhirnya istri yang pertamanya ini kabur katanya ya, karena nggak mau nih suaminya nikah lagi. Fakhayyaraha bainar ruju' aw ya'khudhal hamla min batniha ila batnil fallaha. Kemudian sang Habib ini memberikan pilihan kepada istrinya yang tua, yang seorang Hubabah tadi, antara kembali ke rumah sang Habib ini, atau kalau tidak kembali, maka Habib ini akan memindahkan kandungan yang ada dalam perutnya seorang istrinya Hubabah tadi kepada istri yang baru. Maka walama asarrat tatkala istri tuanya itu, biar lebih singkat ya, istri tuanya yaitu seorang Hubabah itu tetap ngotot untuk kabur dari rumahnya sang Habib, maka fa'ala ma tahaddadaha bihi, maka sang Habib itu melakukan apa yang sudah diancamkan kepada istri tuanya. Ya, artinya sang Habib itu memindahkan kandungan dari istri tuanya dan dipindahkan ke istri mudanya. Kemudian Astagfirullah. Seperti inikah yang disebut karomah? Astagfirullahaladzim. Dan waladatil akhirah di thalathati ashhur min hina dukhul. Kemudian istri mudanya itu setelah 3 bulan itu melahirkan. Setelah 3 bulan setelah dukhul itu langsung melahirkan. Artinya untuk istri yang muda setelah 3 bulan ya melangsungkan pernikahan dengan sang Habib ini langsung melahirkan, Bang TIJ. Itu langsung melahirkan seorang anak. Oh, oke. Saya menangkapnya begini. Artinya itu ilmu, kalau sekarang dipakai oleh dukun-dukun dobol, ilmu teleportasi, memindahkan janin dari perut yang satu ke perut yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sampai begitu ya karomah dia. Astagfirullahaladzim. Inikah yang disebut karomah? Astagfirullah. Karena dia ingin nikah lagi, katanya kandungan istri yang pertama itu dipindahkan ke istri yang kedua. Ya Allah. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Ini adalah yang ketiga teman-teman ya. Videonya memang panjang ya. Coba kita simak lagi nih yang ketiga. Betul. Ya. Yang ketiga. Wa qawlu akhara, dan ada ucapan dari Habib yang lain, inna ahadal awliya mata an zaujatin salihah min ghairi walad. Ada seorang wali, dia itu meninggal dan meninggalkan seorang istri yang salihah tanpa memiliki anak. Fastadda huznu tilka salihah, sehingga istrinya mendiang almarhum Habib tadi itu sangat mengalami kesedihan yang luar biasa. Wa aduma wajduha alaih, dan istrinya ini sangat merindukan mendiang suaminya. Fakana yataraddadu 'alaiha min dharihihi, sehingga suaminya itu bolak-balik ke rumah dari kuburannya ke rumah sang istri. Hatta akhbaraha Mahfuz, yang balik siapa? Suaminya. Jadi suaminya Kan udah meninggal. Bangkit dari kubur. Oke, kayak judul film horor ya di Indonesia.
Astagfirullah. Jadi ada seorang wali dari kalangan Ba'alawi katanya, sudah meninggal nih ya. Lalu balik lagi menemui istrinya. Balik lagi menemui istrinya katanya ya. Lanjut. Bangkit dari kubur. Suaminya bangkit dari kubur, ya. Kemudian seringkali mendatangi istrinya. Oh ya, bangkit dari kubur, dia sering mendatangi istrinya. Sampai istrinya ini hamil. Ya, setelah Allahu Akbar. Lanjut Gus. Lanjut Gus. Ya, Jangan ketawa. Sampai sang suami ini yang sudah almarhum, yang sudah dikuburkan ini menghamili istrinya setelah beliau meninggal, setelah sang habib ini meninggal. Gus, itu suaminya kan meninggal. Terus kalau orang meninggal di dalam budaya kita jadi hantu dong. Kalau bangkit lagi, berarti yang menghamili istrinya itu hantu dong. Kalau kita pelajari secara ilmiah, sperma dari hantu atau mungkin terjadi pembuahan bersama wanita. Lanjut Gus, saya geram nih cerita ini, keren. Ini lanjut. Mau buat skenario film. Siap. Sang suami bolak-balik mendatangi istrinya. Suami sudah meninggal ya. Sang suami yang sudah meninggal bangkit dari kubur, kemudian mendatangi bolak-balik atau seringkali mendatangi istrinya sampai suaminya ini menghamili istrinya setelah sang suami meninggal. Maka kemudian sang istri itu hamil dan melahirkan seorang anak yang nasabnya itu biwaladin nasabuhu ilai, membawa seorang anak, melahirkan seorang anak, dan anak ini dinasabkan kepada suaminya yang sudah almarhum. Saudara, saya tidak mau berkomentar lagi Gus. Ya silahkan tonton video fullnya di channelnya Bang TIJ ya, Teuku Iqbal Johar. Ketik aja tuh di YouTube pasti ketemu. Ya, narasumbernya ini tentu nggak hanya sekedar bicara ngarang-ngarang, melainkan beliau narasumbernya Bang TIJ ini juga mengambil cerita ini dari sebuah kitab dan seterusnya. Ini juga ada. Tetapi kalau dalam cetakan yang baru itu sengaja dihapus Bang TIJ. Sengaja dihapus itu. Dalam kitab yang ini itu sengaja dihapus, dan yang dihapus itu ada sampai berapa itu? 6 baris Bang TJ. Dan di sini 6 baris. Ya, 6 baris. Di sini tertera di hadal maudhi' minal asal jumalun hudifat min hadhihi tab'ah. Di titik ini itu ada beberapa jumlah, ada beberapa baris yang sengaja dihapus dari cetakan ini. Itu Bang TJ. Sekali lagi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, mau tahu lebih detail, silahkan simak di channelnya Bang TIJ. Setiap kita yang mengkritisi hal seperti ini, pasti dituduh, wah Wahabi nih nggak percaya karomah nih, wah Syiah memang nggak percaya karomah. Begini teman-teman, kita sebagai Muslim paham betul bahwa wajib mempercayai bahwa adanya karomah, adanya mukjizat yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jadi masalah adalah cerita-cerita mereka itu tidak seperti karomah-karomah yang ada pada ajaran agama Islam. Cerita-cerita mereka itu mengandung khurafat, pembodohan akidah. Coba deh lihat tadi tuh cerita-ceritanya. Dia punya kambing, katanya bisa mi'raj 70 kali dalam semalam, dan dikatakan bahwa itu lebih hebat daripada kendaraannya Rasulullah, kendaraan mi'rajnya Rasulullah yaitu buruk. Ya Allah, pede banget dia mengatakan lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inikah yang disebut karomah? Ada juga katanya karena istrinya nggak mau dimadu, karena istrinya nggak terima, dia nikah lagi, akhirnya janinnya dipindahkan ke istri yang keduanya. Karomah apa ini? Ini pembodohan ya Allah. Apalagi ada yang katanya sudah meninggal dunia nih, tapi tiap malam bisa mendatangi istrinya, meniduri istrinya, bahkan hamil. Astagfirullah. Ya Allah, ini bukan karomah, ini pembodohan. Teman-teman, karomah itu sekehendak Allah. Sewali apapun orang itu, kalau Allah tidak menghendaki ada karomah pada dirinya, maka tidak akan ada karomah itu. Jadi karomah itu bukan kesaktian-kesaktian seperti apa yang ada di TV-TV. Bisa dipertontonkan, bisa diperlihatkan. Mau seterdesak apapun seorang wali, kalau Allah tidak mengizinkan karomah itu turun, maka tidak akan turun. Lalu siapa mereka yang seolah-olah bisa mengatur karomah? Hari ini aku mau keluarin karomahku nih, besok aku mau lawan orang itu, karomahku akan aku turunkan. Itu bukan karomah, itu pembodohan ya Allah. Rasulullah dan para sahabat aja nggak begitu, mereka berperang mati-matian, berdarah-darah ya Allah.
Astagfirullah. Sekali lagi kita bukan tidak percaya adanya karomah, tapi kita menentang yang namanya kurofat yang mengatasnamakan karomah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Silakan nonton video fullnya di channelnya Bang TJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.